Kita diperlihatkan ada begitu banyak tentara angkatan laut yang sedang mengepung sebuah pulau. Salah satu tentara berkata, "Kapten, kita harus ikut bertarung melawan para monster itu." Lantas sang kapten angkatan laut berkata, "Apakah kamu tidak tahu kalau senjata-senjata kita tidak mempan terhadap para monster itu? Sebaiknya kita serahkan urusan para monster di Pulau Jeju kepada para hunter." Para hunter adalah orang yang memiliki kebangkitan mana sihir dalam tubuh mereka. Semakin banyak mana dalam tubuh mereka maka mereka semakin kuat. Lantas ada seorang hunter yang berlari kencang karena telah memancing para monster semut keluar dari sarangnya. Lantas dia berkata, "Ayo kita serang bersama para monster semut itu. Jangan sampai kita kalah dan keluarkan semua kemampuan kalian." Kemudian para hunter yang memiliki skill sihir api langsung saja membakar para monster semut itu. Akan tetapi mereka sangat kaget lantaran sihir yang mereka keluarkan tidak mempan. Lantas salah satu hunter berkata, "Sialan, monster macam apa ini sungguh sangat kuat." Karena para monster semut itu sangat cepat lantas para hunter malah diserang balik. Kemudian ketika para monster semut itu sedang mencabik-cabik para hunter, tiba-tiba datang seorang hunter peringkat S yang langsung menolong mereka dan langsung menggunakan sihir penyembuhan kepada seluruh hunter yang terluka. Lantas salah seorang hunter yang ditolong berkata, "Sungguh sangat hebat hunter peringkat S, hanya dengan sekejap saja luka-luka kami langsung sembuh." Scene berpindah, ketika diperlihatkan ada sebuah gate di tengah kota, dan para hunter sedang berkumpul sambil minum kopi menunggu rekan-rekannya yang mau memasuki gate. Kemudian datang seorang hunter yang bernama Sun Jinwo dan menyapa semua orang. Lantas seorang hunter yang tidak mengenal Sun Jinwo bertanya kepada Pa Song, "Apakah dia hunter yang sangat hebat sampai disapa semua orang?" Pa Song menjawab, "Dia adalah seorang hunter terendah di peringkat E. Tetapi dia memiliki julukan lain yaitu hunter manusia terlemah sedunia." Lantas semua orang sangat khawatir terhadap Sun Jinwo karena gate yang akan dimasuki sekarang adalah gate peringkat G. Karena ketika dia masuk gate peringkat E aja sampai masuk UGD. Karena semua orang sudah datang lantas Pa Song mengumumkan bahwa dia yang akan memimpin untuk menelusuri gate. Karena Pa Song adalah hunter paling kuat di kelompok ini. Lantas mereka langsung masuk ke dalam gate. Ketika yang lain dengan mudahnya melawan para monster, hunter Sun Jinwo malah kesusahan menghadapi para monster itu. Ketika Sun Jinwo berhasil membunuh satu monster dan mendapatkan batu sihir, tiba-tiba datang monster lain yang langsung menyerang Sun Jinwo dengan pedang kemudian ditahan oleh pedang karatan milik Sun Jinwo. Dan benar saja pedang Sun Jinwo langsung patah lantas monster itu langsung menusuk perut Sun Jinwo. Ketika monster itu mau membunuh Sun Jinwo yang sedang kesakitan tiba-tiba hunter yang bernama Park menolong dan menebas monster itu. Lantas dia memanggil hunter Juhe untuk langsung mengeluarkan skill penyembuhan kepada Sun Jinwo. Lantas Sun Jinwo berkata dalam hati, "Hanya untuk mendapatkan satu batu sihir saja harus bertaruh dengan nyawa. Ketika monster telah dikalahkan maka akan muncul batu sihir dan batu sihir ini sangat mahal apabila dijual. Semakin hebat monster yang dikalahkan maka nilai batu sihirnya semakin mahal." Lantas semua orang berhasil membunuh semua para monster dan Sun Jinwo berhasil disembuhkan. Tiba-tiba salah seorang hunter berkata, "Di sini terjadi double gate." Lantas Pa Song yang merupakan pemimpin kelompok ini berkata sebaiknya kita melaporkan dulu kepada asosiasi para hunter. Dan salah satu hunter berkata, "Di sini kita hanya mendapatkan sedikit batu sihir. Lebih baik kita langsung saja masuk ke dalam gate ganda itu sambil meyakinkan semua orang bahwa ini cuman gate peringkat G." Dengan bijak Pa Song berkata, "Sebaiknya kita mulai pemilihan suara barang siapa yang banyak memilih itu yang kita ikuti." Meskipun Sun Jinwo orang paling lemah dia langsung setuju untuk ikut menelusuri gate ganda itu karena dia sangat membutuhkan banyak uang untuk pengobatan ibunya yang sedang koma di rumah sakit dan biaya sekolah adiknya. Lantas mereka langsung memasuki gate ganda itu dan tibalah di sebuah pintu yang sangat besar. Dan ketika dibuka mereka kaget lantaran ini sebuah kuil dewa dan ada banyak patung batu yang begitu besar. Lantas seorang hunter berkata ada tulisan kuno di salah satu patung ini. Kemudian Pa Song membacanya, "Barang siapa yang memasuki kuil ini harus mematuhi 3 aturan. 1. Hormati dewa. 2. Puji para dewa. 3. Percayalah pada dewa." Ketika mereka sedang mendengarkan Pa Song mengartikan tulisan kuno itu, tiba-tiba pintu tertutup dan semua orang menjadi pada panik.
Lantas salah seorang hunter peringkat D yang ketakutan langsung mau keluar dari kuil. Ketika akan membuka pintu, tiba-tiba patung batu yang menjaga pintu langsung bergerak dengan cepatnya dan membelah seorang hunter itu dengan mudahnya. Semua orang langsung menjerit ketakutan dan berkata, apa patung-patung ini bisa bergerak? Kalau harus melawan para patung dewa ini kita akan mati semuanya. Bersambung, kita lanjutkan episode kedua.